Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Meskipun sehat. dalam keadaan puasa, tetap semangat Ibu. Semangat, semangat selalu. Ini bagaimana untuk persiapan mengajarnya hari ini? Apakah APP-nya sudah disiapkan Ibu? Insya Allah udah beres. Bagus ya. Ya. Nah dalam APP ini KD ataupun indikator yang akan Ibu sajikan dalam metode yang digunakan nanti dalam pembelajaran KD ini apa? Ada yang pertama KSE ya Pak. Ya, Ada KSE-nya. Lalu ada penugasan, ceramah pasti, lalu ada diskusi, tanya jawab, lalu ada juga berdiferensiasinya ya Pak, sedikit diferensiasi, lalu ada praktek dan penugasan. Sudah komplit Bu ya. Lalu apa alasan Ibu memilih metode tersebut? Alasannya yang KSE itu agar siswa bisa lebih apa ya? Pengembangan dirinya. Ya, mengembangkan kesadaran dirinya. Tanggung jawabnya juga ya. Nah, ya tanggung jawab, lalu keaktifannya, terutama kan karena student center ya Pak untuk sekarang itu sih Pak. Pokoknya sama ya intinya pembelajaran berpusat pada siswa ya. Bagus sekali. Lalu nanti dalam alat dan bahan atau sumber belajar apa yang nanti yang sudah Ibu siapkan nih semester ini, apa sumber belajar alatnya? Sumbernya pasti kalau sumber pertama ya buku ya Pak. Iya, terus buku. internet juga, lalu ada video pembelajaran. Saya buat juga PPT, PowerPoint, lalu ada sedikit game-games untuk anak-anak, games edukasinya. Lalu biasa dengan proyektor, ada gambar-gambar tata surya karena nanti modelnya lebih ke project Pak, membuat sesuatu. Berarti kalau dikaitkan dengan tadi kan disebutkan juga ada berdiferensiasi ya. Berarti di sana karena ada apa? Tadi catatan-catatan kecil ya, karena ada juga PPT, masuk video, berarti termasuk ke praktek dalam membuat dan nanti ya sebutkan juga. Berarti itu masuk ke diferensiasi ke konten. Iya, ke kontennya Pak. Kontennya. Bagus sekali. Nah lalu nih bagaimana ataupun ceritakan tahapan atau model apa yang Ibu pakai, lalu tahapan pembelajaran yang Ibu sajikan nanti seperti apa? Untuk tahapannya sendiri karena model project based learning-nya Pak ada 6 tahap, yaitu menentukan pertanyaan dasar. Di sana siswa ya diberi dulu pengetahuan awal tentang karakteristik dari planet, terus teks fungsinya kayak gitu. Lalu tahap kedua mendesain perencanaan produknya. Jadi kita berdiskusi bareng-bareng, terus antar kelompok juga, yang kelompoknya udah disesuaikan dengan kemampuan mereka. Ada yang visual, kinestetik, lalu audio visual. Nah jadi buat proyeknya sesuai dengan kelompoknya itu, lalu menyusun jadwal pembuatannya juga. Ada juga memonitoring aktivitas siswa dalam perkembangannya, lalu menguji hasil dengan mereka cara mempresentasikan hasil dari proyek mereka, lalu ada evaluasi pembelajaran menggunakan tanya jawab secara kelompok gitu ya, gantian, dan ada sedikit games edukasi untuk hasilnya itu. Evaluasi sekali ya. Termasuk tadi sudah muncul terlihat dari yang berdiferensiasinya ya. Jadi ada yang termasuk pengelompokan. Jadi ada yang visual anaknya, ada yang audio visual, termasuk yang kinestetik. Itu yang bagus sudah muncul. Lalu persiapan tertulis yang Ibu siapkan seperti apa? Selain RPP mungkin yang lainnya? Dari media-media ya Pak. Dari mulai PPT yang harus dibuat sendiri, terus game edukasi juga. Itu kan harus dirancang juga sedikit gitu. Lalu gambar-gambar untuk mereka membuat proyeknya. Jadi kita menyiapkan gambarnya, mereka yang membuat, mendesain sendiri ya, sekreatif anaknya. Termasuk mungkin dalam hal evaluasi bagaimana? Evaluasi untuk evaluasinya juga. Oh ya, untuk evaluasi sendiri dibuatkan soal gitu ya Pak. Tapi soalnya lewat ada yang game itu dan ada yang secara langsung kita tulis aja. Pengamatan lah, lembar pengamatan juga. Iya, lembar pengamatan, lembar observasi gitu ya, untuk karakter siswanya juga gitu. Iya, udah komplit Bu. Lalu nih materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu
tentang materi yang akan disampaikan. Kira-kira ini bakal dalam hal apa ya, agak sulit? Kalau dalam tokoh itu agak nggak terlalu ini gitu ya Pak, tapi dengan adanya karakteristik kata surya itu, nah si anak mungkin mereka bisa hafal ya nama-nama planet kayak apa aja susunannya, tapi membedakannya karena ada beberapa planet yang memiliki karakter yang sama gitu, kayak warna atau apa hampir mirip itu mungkin jadi Itu ya, kayaknya mungkin anak nanti membedakan bingung gitu karakternya. ya. Oh, iya, iya. Nah, lalu kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa nih setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan ibu? Jadi anaknya yang dicapai kompetensi seperti apa? Yang pertama yang KSE itu Pak, jadi siswanya mereka bisa tahu dan bisa Memahami dirinya, memahami dirinya sendiri mengembangkan gitu kan ya. potensi dirinya. Nah itu mengembangkan kompetensi dirinya sendiri dalam bersikap, lalu bisa juga dengan si siswa itu mereka bisa lebih paham karena berdiferensiasi itu ya Pak. Jadi mereka senang untuk belajarnya sendiri gitu ya. Mereka aktif gitu, nggak hanya diem karena udah nggak suka gitu, tapi karena dia berdiferensiasi, iya emang saya suka ini, jadi mereka secara aktif melakukannya. Jadi melakukan aktif, jadi termasuk nanti di KSE-nya adalah mempresentasikan itu dengan penuh tanggung jawab sendiri. Ini bagus sekali. Itu dari apa yang tadi saya catat, mulai dari RPP, KI, KD-nya juga sudah metodenya. Nah, nih dari kesemua itu apa yang perlu mendapat perhatian lebih serius nih, khusus pada pembelajaran nanti? Pembelajaran tadi mungkin yang perlu mendapat perhatian khusus gitu. Perhatian khususnya mungkin ke waktu ya Pak, karena project. Nah saya di anak pasti waktunya ya banyak. Nah itu jadi mungkin di waktu itu yang harus benar-benar konsennya gitu. Jadi harus lebih efektif gitu dalam pengelolaan waktu. Ya itu kalau lihat persiapannya sudah komplit, sudah siap tempur istilahnya ya. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya, jadi di kelas 6 ya, kelas 6 semester 2 tentang tadi materi tentang tata surya. Itu siap Bu ya? Insya Allah kelas. Ya, nanti setelah kelas juga nanti saya di kelas saya observasi juga bagaimana pelaksanaan sesuai dengan ibu yang tadi siapkan. Termasuk nanti juga kita akan mengadakan yaitu evaluasi ataupun wawancara lagi setelah observasi tersebut dengan fase observasi. Ya, Ibu, selamat, terima kasih, selamat bekerja. Semangat Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan. Lagi. Siapa lagi? Masih ada. Ayo Pak. Masih ada. Masih ada. Apa lagi ya? Ada. Semangat. Coba dari bawah. Terus. Siapa lagi? Ayo. Bulu. Ayo Sinta. Masih ada. Itu. Oke. Masih tahu. Apa Cina? Sedih. Oke. Tuh. Apa lagi? Oke. Check out. Apa out? Jadi katanya senang. Oke, betul. Lagi? Masih ada nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gitu ya? Apa katanya berapa? Berarti semua kata-kata ini tentang apa ya? Masih ada? Masih ada nggak? Duduk atau bisa? Coba, masih ada nggak? Nggak ada? Oke, semua kata-kata ini ada bosan, terus ada kecewa, ada sedih, ada semangat, ada senang. 5 kata. Ini berarti membuktikan bahwa kata ini tentang perasaan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Bosan. Ayo benar satu lagi. Betul ada satu lagi. Ayo. Ada satu lagi. Ayo. Ayo. Ada satu kata lagi. Mungkin banyak yang ini. Iya, 10 ada. Bukan. Ngantuk itu ya. Iya. Ya? Apa? Wih. Apa itu wih? Kata wih. Bahasa Indonesia. Kita wih pulang berarti kamu. Nah, dari kata-kata ini pasti yang banyak kata yang terakhir yang barusan sama Dika. Ngantuk. Kenapa? Karena di bulan puasa ini pasti banyak yang ngantuk gara-gara perutnya lapar juga. Banyak sekali cobaannya yang bulan puasa. Yang ngantuk, yang lapar, yang menahan emosi. Ada yang menahan emosi? Jangan sabar kayak gitu. Ada?
dengan gunting. Oke, kita nyanyi lagu Indonesia Pusaka. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Tentang langit. Benda-benda langit. Kalau malam kalian sering melihat apa? Di langit itu? Kalau matahari. Nah, kalau matahari dilihatnya bukan malam, tapi Oke, Devina. Yang benar. Terus nih, sekarang kita akan belajar lagi. Nanti kalian akan belajar tentang karakteristik planetnya, ya, dengan menonton video. Terus nanti juga kita akan buat replika dari planet-planetnya, ya. Terus satu lagi kita akan belajar tentang cerita fiksi, ya. Udah tahu kemarin fiksi itu apa ya? Nah, oke, nanti kita akan belajar tentang itu. Terus sekarang coba kalian simak dulu video berikut ini tentang solar system. Solar system itu apa? Ada yang tahu solar system itu apa? Iya. Ya, selamat pagi Ibu Yuyun. Selamat pagi Bapak. Madam. Alhamdulillah luar biasa. Ya, maaf mengganggu waktunya Ibu. Terkait dengan apa yang telah direncanakan di Taman Konservasi, yaitu tentang pembelajaran tentang tadi tentang planet Ya. tentang surya. Iya, pembelajaran. Itu dilihat tadi mulai dari pra, dari persiapan dan setelah tadi melaksanakan pembelajaran, alhamdulillah terlihat lancar. Walaupun ada sedikit apa-apa biasa. Kalau melihat itu suka agak salting. Nah, Ibu terkait dengan kaca observasi, yang menjadi pertanyaan pertama ini bagaimana pesan Ibu setelah tadi menyajikan pelajaran, apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Pesannya alhamdulillah ya Pak, luar biasa. Proses pembelajaran tadi sesuai dengan yang direncanakan juga, walaupun ya ada sedikit-sedikit yang miss. Terus sesuai harapan ya alhamdulillah, karena setiap tujuan pembelajaran ini sudah.
dari tujuan pembelajaran yang kemarin itu sekitar ada 3 ya, mulai ya termasuk ada semua Bu, ya Iya. yang boleh tidak cerita. Nah berikutnya bisa diceritakan Bu, bagaimana hal-hal yang Ibu rasa nih sangat memuaskan dari pembelajaran tadi, dan hal apa mungkin yang kurang memuaskan atau yang perlu dikoreksi dalam pembelajaran tadi Pak Ada? Untuk pembelajaran yang dirasa memuaskan gitu ya Pak, Ya, kan di sini berpusat kepada siswanya ya, agar siswanya lebih aktif lagi. Nah, alhamdulillah karena menggunakan model PJBL, siswanya aktif. Semua siswa melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa ya, bukan keahlian, lebih ke kesukaan mereka gitu. Jadi semuanya aktif, tidak ada yang diam gitu, tapi mereka sesuai dengan mengerjakan apa yang mereka suka gitu. ya memuaskan. Kalau yang dirasa apa masih ada yang kurang untuk Ibu dalam pembelajaran tadi apa? Yang kurangnya mungkin itu Pak, lebih ke waktu ya Pak, karena project juga gitu. Ini kan tidak tuntas ya Pak pembelajarannya, jadi di 2 pertemuan, jadi belum sampai akhir karena tadi hanya pertemuan pertama yang tidak hanya tadi 4 tahap ke-5 ke-6 dari PJBL itu belum tersampaikan karena di pertemuan kedua nanti. Ya sudah bagus ya. Dan berikut Ibu terkait dengan ini ketercapaian kompetensi, di mana di sini tertulis bahwa sebelum observasi kelas atau percakapan observasi itu ditanyakan pengembangan ataupun ada pengembangan yang akan dicapai, kompetensinya adalah dalam keaktifan siswa dan produk hasil pembelajaran. Nah, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian kompetensi tersebut? Nah, untuk keaktifan sudah sangat ya Pak, sudah sangat tercapai kalau saya udah observasi gitu ya ketika pembelajaran. Nah, untuk produknya sendiri kan masih on proses ya. Jadi tapi tadi sudah dilihat bagaimana prosesnya, mereka membagi tugasnya melalui tiap kelompok sudah tertata. Ya mudah-mudahan di proyek juga itu sesuai dengan harapannya. Apalagi dengan ini PJBL Bu ya, pasti berhubungan dengan proyek. Nah berkaitan dengan strategi yang dipersiapkan, tadi menyiapkan strategi menggunakan PJBL, project learning, lalu ada gamifikasi di peran tertulis, lalu menggunakan kelompok belajar. Nah apakah dalam pelaksanaannya ada kesulitan dalam pelaksanaan strategi tersebut? Dalam strateginya mungkin ketika PJBL yaitu ya Pak, PJBL tidak bisa dilakukan dalam 1 hari ya, tetap harus dengan 2 pertemuan minimal. Lalu gamifikasinya siswa emang sangat menarik, mereka sangat tertarik gitu ya, antusias sekali dengan game gamifikasi, terutama yang dilakukan secara berkelompok. Kebetulan kemarin pakai wordwall Pak, jadi gamenya si anaknya dia ke depan, semua kelompoknya mengarahkan satu pesawat agar tidak tertubruk oleh awan kayak gitu. Dia terbuk awannya harus yang benar sesuai, jadi mereka saling teriak yang atas bawah kayak gitu, jadi mereka lebih tertantang juga dan lihat teman-teman yang lain bukan jadi yang kelompok lain mengarahkan yang salah, jadi mereka harus fokus juga dengan temannya juga gitu. Jadi kegiatan pembelajaran jadi lebih semangat iya, ya gitu. belajar ya. Terus untuk tadi kelompok ya, Ya, dan kelompok bagaimana? alhamdulillah kan diferensiasi itu ya Bu Pak, jadi si anaknya tuh mereka berkelompok secara klasikal, tidak hanya satu orang yang suka kinestetik, tapi dalam satu kelompok itu suka mereka ada yang kinestetik, audio, dan ada yang visual. Jadi mereka saling melengkapi dan bisa jadi tutor sebaya juga, bisa mengajarkan kepada temannya juga yang kinestetik bahwa yang ini tuh planet ini karakternya gini, jadi secara tidak langsung ada tutor sebaya. Ya, hebat sekali. Jadi di kelompok itu dengan bermacam karakter siswa, ada yang visual, audio, dan kinestetik itu bisa saling melengkapi gitu ya dalam kelompok itu. Luar biasa dulu. Ini sebenarnya untuk pertanyaan alternatif kesulitan jadi sudah terjawab juga ya ketika ada di PJBL karena proyek membutuhkan waktu yang lumayan, jadi tidak sampai ke presentasi ataupun ke laporan ya, tapi itu disimpan ataupun dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Sudah bagus. Nah kaitan dengan penerapan yaitu KSE atau kompetensi sosial emosional, apakah sudah terlihat ataupun sudah terwujud apa yang Ibu rencanakan? Kalau untuk KSE-nya kan ada kesadaran sosial ya Pak. Yang pertama tuh jadi setiap awal masuk pembelajaran untuk berdoa dipimpinnya biasanya bergantian, siapa siswa yang duluan paling datang dia yang memimpin doa. Tapi itu jadi kesadaran sosial juga. Oh bukan saya yang datang duluan, ini Bu temennya yang ini, biasanya kayak gitu. Itu kesadaran sosialnya. Untuk kesadaran diri sendiri juga yang itu Pak. Jadi pakai wordwall, cari kata
mereka disajikan kata yang beragam, tapi menggaris atau mencari satu kata yang sesuai dengan berbagai emosi. Nah, jadi mereka nanti sudah mencari ada emosi apa aja, kira-kira hari ini emosi kali ini seperti apa gitu, moodnya gitu. Jadi salah satunya itu menggunakan word wall tadi ya. Iya, bukan hanya di games untuk pembelajarannya, tapi KS-nya juga. Ini juga ada ya. Jadi terlihat ini dengan bantuan game itu anak dapat mengetahui perasaan mereka saat Iya. itu. Jadi bisa memunculkan juga motivasi anak Iya, bisa ya. terus memanajemen diri juga. Saya mau ke depan nih, ini gue yang ini gitu kan. Kadang ada anak yang nggak mau, udah diam aja Berarti gitu. itu di KSN-nya Yang modul itu sama yang manajemen diri. kompetensinya dalam Eh, manajemen diri ya. diri. Lalu selain di manajemen diri bisa ada muncul di persen lain, tidak ada yang lain. Pengambilan keputusan Pak yang bertanggung jawab. Keputusan jawab Iya. dalam Karena kan kalau proyek harus perencanaannya satu kelompok ini mau gimana dulu, mau apa dulu. Iya. Jadi mereka harus mengambil keputusan bareng-bareng dan harus saling tanggung jawab gitu. Karena Dalam kelompok itu. iya. Jadi tanggung jawabnya kan dibagi-bagi. Jadi mereka oh iya, jadi saya tanggung jawab saya ini dan saya harus membereskan ini kayak gitu. Kayak gini. ya, kalau saya lihat tadi juga di RPP ataupun di kegiatan muncul juga ya kayak di sosial juga, termasuk di kelompok sosial juga Iya, ya. berrealisasi ya. Berelasi Berelasi. ya, keterbatasan berelasi juga kan, jadi dengan temennya harus saling ini. Muncul luar biasa ya, dan juga kelihatan ya. Nah ini selanjutnya ini dalam penerapan pemberian berdiferensiasi. Jadi seperti bahas juga Ibu terkait dengan pelaksanaannya ya, ada konten. Bisa dijelaskan dari Mas? Untuk berdiferensiasi kontennya, jadi itu Pak, tiap satu kelompok terdiri dari siswa yang dia visual, terus ada yang audio dan ada yang kinestetik. Yang visual mereka disajikan di sebuah materi di LKS kayak gitu. Terus kemudian yang audio ada video, termasuk kan kinestetik audio visual juga itu ya Pak. Lalu ada yang kinestetik itu memotong, kayak kan karena proyek ini jadi ada yang mereka yang suka memotongnya gitu ya, suka nempel, tapi mereka saling melengkapi untuk bukan loh yang ini bukan ditempel di sini, urutan yang pertama misalkan di Merkurius yang planetnya ini karakternya menurut yang visual gini, terus kalau menurut ini urutannya kayak gini gitu. Jadi mereka saling melengkapi gitu. Jadi ada yang mungkin dari yang paham di penjelasan yang visual, ya, gitu. yang paham bisa saling melengkapi gitu. Nah, itu terkait dengan ukuran keberhasilan, apakah mungkin di kalau ukuran angka nih, kira-kira persentase dengan apa yang telah direncanakan baik di PSE-nya maupun berdiferensiasinya, termasuk strategi mungkin yang telah Ibu tadi gunakan, kira-kira berapa persen keberhasilan yang apa yang direncanakan dengan apa yang telah dilaksanakan? Sekitar 85% lah Pak, karena tetap di kelas masih ada yang miss gitu ya. Kadang ada siswa yang motongnya gini, kata temennya gini, dia malas enaknya kayak gimana. Kadang ada yang, bu ininya patah, kadang-kadang dia senggol atau apa gitu Pak. Tetap masih ada. Meskipun kita sudah merasa sudah diperencanakan ya, sudah maksimal, tapi ketika prosesnya gitu lah. Ada hal yang Kendala. kadang-kadang tidak kita rencanakan gitu ya. Nah itu Pak. Di luar rencana. Lalu faktor pendukung yang perlu dipersiapkan ya, ini itu media ya Pak, medianya, lalu lebih ke menyiapkannya lebih detail lagi dan lebih ya itu tadi ketika ada misalnya itu antisipasinya harus ada plan B gitu. Harus ada plan B lain. Mungkin dengan kebosanan kan tadi saya lihat juga ada game-game yang mungkin sering dengan SBK, apalagi lihat dari kelas tadi apa siswanya banyak sekali, ada juga lumayan manajemen kelasnya juga luar biasa. Nah, terkait dengan untuk pertemuan atau berikutnya setelah tadi di ukuran berhasil, lalu faktor pendukungnya juga. Nah, kira-kira dengan dari ukurannya sudah bisa dicapai ya, atau meskipun hanya 80%. Nah, untuk lebih mendukung juga tadi sudah disampaikan. Nah, kira-kira yang kurangnya itu tuh, yang mungkin 20% supaya lebih maksimal lagi. Nanti mau diterapkannya mudah-mudahan apa di pelajaran apa mungkin secepatnya gitu ya, mungkin di pertemuan kedua juga nanti bisa diterapkan gitu ya Pak, apa yang kurangnya bisa lebih diantisipasi lagi gitu agar tidak terjadi. Sudah muncul semua dari itu, cuma mungkin ya tadi juga Ibu sudah ditanyakan ada hal yang kurang maksimal, tapi mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya lebih maksimal, tapi memang tidak ada yang sempurna sih, hanya berusaha bagi untuk bagi kita. Ya Bu, mungkin cukup untuk baca observasi yang saya lakukan terkait dengan
pengembangan diri juga di sini. Dari RPP, mulai dari pra dan pelaksanaan dan sekarang pasca. Intinya semua sudah berjalan bagus dan KSE-nya juga sudah muncul. Lalu pembelian saya juga sudah muncul juga ada tadi. Mungkin yang terjama itu malah biasa, tapi untuk perbaikan lagi ke depan. Ya Ibu, terima kasih juga sudah membersamai kita. Maaf, banyak maaf di Luar biasa. asingkan. Luar biasa.